Dia sadar, unik buat dia, dan cuma bisa dilihat dan dirasain sama dia. Saking senengnya, Hanwoo mikir kalau Choi, meskipun sombong, tetap aja nggak sadar sama arti sebenarnya dari statusnya. Nggak lama, di luar kuil, Hanwoo mikirin situasinya, dan nyimpulin, kalau orang kayak Choi aja udah usaha keras, paling nggak dia bakal dapat posisi peringkat A, saingannya si tokoh utama. Setelah beberapa lama, Hanwoo ada di alun-alun kota Perlogena. Dia mikir dia udah datang ke tempat yang benar. Dia masuk ke Serikat Tentara Bayaran buat mulai cerita fantasinya. Di sana, banyak banget petarung. Resepsionisnya nyambut dia, dan nanya, kenapa dia di sana. Dia jawab kalau dia mau daftar jadi tentara bayaran. Tiba-tiba ada cewek nyamperin dia dan ngejelasin ke Hanwoo kalau ini bukan tempat buat anak bawang kayak dia. Dia minta Hanwoo berhenti ngomong kosong kayak gini dan pulang ke kampung halamannya. Dia bilang dia udah sering lihat anak-anak muda nekat kayak dia jadi tentara bayaran terus mati. Sementara itu, Hanwoo mikir kalau itu efek dari berkahnya, yaitu buff karakter utama. Cewek itu nyamperin dia dan nanya apa dia dengerin omongannya. Hanwoo mikir kalau cewek tentara bayaran cantik yang sok tahu ini, pasti seorang putri atau bangsawan tinggi yang lagi nyamar. Dia senyum dan mikir inilah takdir si karakter utama. Nggak diragukan lagi kalau Hanwoo nggak dengerin dia, efek dari berkah khusus. Tiba-tiba, dia negasin kalau dia nggak mau pulang, dan cewek itu harus nemenin dia kalau khawatir. Dia lanjut bilang, kalau ngejudge buku dari sampulnya itu kebiasaan yang nggak baik. Dia yakin cewek itu juga udah sering ngalamin hal itu. Cewek itu senyum dan jawab kalau dia kena skakmat. Hanwoo senang dan mikir kalau dia emang luar biasa di dunia ini. Setelah itu, dia ngasih tahu cewek itu kalau dia nggak bisa cerita banyak tapi dia udah milih. Sementara Hanwoo dulu susah banget ngobrol lancar sama cewek cantik kayak Samsah. Ini dengan lancar di bumi. Di dunia ini, dia adalah pahlawan yang akan menyelamatkan dunia yang akan dia tinggalkan. Tiba-tiba, gadis itu bertanya-tanya bagaimana kemampuan pilihan itu menumpuk. Dia menjawab bahwa dia akan menyadari apa itu buff karakter utama. Di sisi lain, di hutan, monster itu meyakinkan Kang bahwa dia tidak berbohong kepadanya, bahwa desa manusia ada di sebelah barat. Kang berterima kasih atas informasinya dan kemudian memukulnya dengan batu. Setelah itu, dia mengatakan, gnol-gnol ini tidak terduga. Jujur banget. Mereka kasar banget sampai siapa aja bisa tahu kalau mereka lagi bohong. Kang mikir dia nggak tahu jarak pasti ke desa manusia. Tapi dia udah mastiin dengan nanya ke sekelompok nol, jadi nggak mungkin salah. Dia juga mikir pertarungan sengitnya sama para gnol, jadi kayak perburuan singkat. Semakin banyak dia kalahin mereka, dia berubah dari mangsa jadi pemburu berpengalaman dalam semalam. Dia seneng. Kang ngalamin banyak luka parah pas belajar berburu. Dia belajar cara bertarung dengan cepat, dengan berkah penyendirinya. Bajunya sobek-sobek pas berantem sama monster. Dia seneng banget karena dia nggak gila meskipun udah kena banyak luka parah. Dia bakal ketemu penduduk asli dunia fantasi ini di desa manusia. Dewa itu menggerutu dan bilang mereka minta maaf soal itu. Dia nanya apa dia mau dia mati. Dia dapat jawaban kalau dewa tertentu itu nggak peduli apa yang terjadi sama dia. Tiba-tiba, ada monster nyerang dia lagi, tapi dia ngelawan pakai pisau daging. Kang khawatir nggak ada habisnya nol-nol ini. Berapapun yang dia bunuh, mereka terus datang. Dia berantem sama mereka, dan nusuk mereka pakai pisau. Kang Hansu sekarang kesel karena dia nggak naik level sama sekali. Dia mikir dia pasti udah bunuh puluhan nol, yang levelnya lebih tinggi dari dia, jadi harusnya nggak masalah. Dia dapat pesan kalau ada dewa tertentu yang mulai gelisah. Setelah ngalahin monster-monster lagi, dia bisa dengar bahasa dari ras ramah yang dia nggak ngerti. Dia mulai lihat-lihat sekeliling dengan hati-hati, mengingat mereka nembakin panah ke orang malang yang dikejar tanaman karnivora. Definisi ramah mereka mungkin beda sama yang dia tahu. Tiba-tiba dia lihat beberapa pendekar pedang, dan seorang wanita yang ternyata manusia. Dia mikir mereka mungkin tentara bayaran. Tiba-tiba seorang wanita ngelempar senjata ke arah Kang pas lihat dia. Mereka semua mau nyerang dia. Terus dia bilang kalau dia cuma nyari desa manusia. Dia nyembunyiin pisaunya dan duduk, ngasih isyarat kalau dia nyerah. Soalnya dia anti kekerasan. Kang tahu nggak ada yang berubah. Mereka nggak bisa ngobrol, tapi manusia nggak cuma komunikasi pakai kata-kata. Bahasa tubuh nunjukin kecenderungan buat ngehindarin konflik, dan suara yang ramah nggak bikin orang lain jadi tegang. Dia mikir mereka nggak bisa ngobrol rumit kayak gini, tapi segini aja harusnya udah tersampaikan. Tapi cewek itu mau nembak panah ke dia. Kang ngelarang dia dan ngeyakinin kalau orang dari dunia lain gak gigit dan dia baik sama orang dari dunia lain. Para tentara bayaran gak jadi ngebunuh dia. Setelah beberapa saat, Kang sadar dia lagi jalan bareng mereka nembus hutan lebat. Si cewek dan si cowok coba ngomong sama dia dengan ekspresi serius, tapi kata-kata mereka asing buat Kang. Dia bisa pakai isyarat buat setidaknya kasih tahu nama dia, tapi selain itu, dia nggak ngerti sepatah kata pun.
Nggak ngebantu juga kalau bahasa asing selalu jadi pelajaran yang nurunin IPK-nya. Kang mikir untunglah dia ketemu orang-orang yang ramah. Setidaknya orang-orang ini nggak mulai dengan nembakin panah ke dia, beda sama para peri. Dan dia juga nggak perlu terlalu khawatir ketemu monster. Dia nggak bisa lihat jendela status orang-orang ini, tapi dia yakin tentara bayaran bersenjata lengkap pasti lebih kuat dari orang level 1. Dewa ngeyakinin Kang kalau dia sekarang nggak bersikap kayak penyendiri, tapi Kang ngacuhin dia. Dewa tertentu ngomel ke dia jangan ngomong sama mereka setengah-setengah. Dia jawab, kalau ngomong lebih santai pas seseorang makin dekat sama lo itu normal. Kang mikir dia udah bisa ketemu orang, tapi dia masih cuma bisa ngobrol sama para dewa. Tapi, dia akhirnya tahu nama orang-orang ini berkat pakai bahasa tubuh. Cowok tua berbulu ini namanya Gary. Dia nebak Gary ini, pemimpin kelompok ini. Dia bawa pedang raksasa tanpa nunjukin sedikit pun rasa capek. Kang ngerasa dia kuat banget. Tiba-tiba, cowok lain manggil dia dan meluk dia. Namanya Cole. Cole lebih kecil dari Gary, tapi punya badan berotot yang berpengalaman dan sering ketawa. Dia punya pedang panjang di setiap pinggangnya. Cewek itu namanya Misa. Dia penyerang jarak jauh di party dan sering pakai busur panah raksasa dari baja. Berdasarkan ukurannya, Kang gak mikir tujuan utamanya buat ngelawan orang. Dia nunjuk jarinya ke suatu arah. Kang sadar kalau dia mau nunjukin sesuatu. Dia lihat asap dari jauh. Asapnya bukan dari kebakaran hutan. Harusnya itu asap cerobong yang naik dari rumah. Kang senang nemuin tempat tinggal orang. Tiba-tiba, dia dapat pemberitahuan bahwa dewa tertentu memandangi orang luar yang berani itu dengan rasa tidak senang. Kang bilang dia hanya berpura-pura akrab untuk melarikan diri dari hutan ini. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara. Ada begitu banyak monster yang datang. Kang kaget melihat monster-monster itu. Dia siap melawan mereka, tetapi Cole, Gary, dan Misa maju untuk melawan monster-monster itu. Mereka bertarung dengan iblis menggunakan pedang mereka. Sementara itu, Misa mengarahkan panahnya ke Knowles. Tiba-tiba, seekor Gnoll datang menyerangnya, tapi Kang menyelamatkannya dari Gnoll itu. Dewa tertentu merasa tidak nyaman. Gnoll itu terlihat lebih besar dari biasanya. Kang menjelaskan kepada dewa orang luar untuk mengabaikan ini karena manusia adalah makhluk sosial, jadi dia butuh bantuan dari orang-orang ini. Dewa tertentu menjawab bahwa itu bukan urusan mereka. Sementara itu, Gnoll itu akan menyerang Kang, tapi dia menyelamatkan dirinya saat dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Dia membunuh Gnoll itu dengan pisau. Gnoll itu jatuh ke tanah. Kang tahu mereka ada di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka mengalahkan semua Gnoll. Kang berterima kasih kepada mereka dan mengatakan bahwa dia akan mendapat masalah jika mereka tidak bersamanya, tetapi mereka semua memberinya tatapan tajam. Tiba-tiba, Misa melemparkan panah ke arah Kang, mengenai bahu kanannya. Dia jatuh setelah itu. Para tentara bayaran berdiri di sekitar tubuh Kang yang tak bernyawa. Cole mengungkapkan kekagumannya atas wawasan Misa, menyatakan bahwa rencana mereka telah terganggu karena para Gnoll. Misa, bagaimanapun, melihatnya sebagai bagian dari rencana mereka. Giliran positif, dia berkomentar kalau kelakuan kacau si Gnoll udah ngasih mereka gambaran betapa berbahayanya Kang. Dia ngaku awalnya ngeremehin dia, mikir kalau orang sekurus dia pasti lemah. Tapi, nggak cuma dia jago berantem dari yang dia kira, bahasa asingnya yang aneh juga bikin masalah jadi lebih ribet. Bray nyaranin mereka buat tetap sama rencana awal. Cole setuju, meskipun dia nyeselin kejadian ini. Nambahin kalau Kang kemungkinan besar nggak bakal mau dijual jadi budak. Gary, yang selalu praktis, ngusulin mereka ambil apa aja yang bisa dari Kang. Dia nyebutin, kalau ngambil belati dari dia itu pilihan terbaik, soalnya bisa jadi lebih berharga dari yang mereka kira. Dia nunjukin, kalau hiasan rumit di belati itu nunjukin, kalau itu milik bangsawan Peri. Cole nyamperin mayat Kang buat ngambil belatinya, tapi ternyata Kang masih megang rat-rat. Misa ngingetin Cole buat nggak lengah. Cole sadar bahayanya, mutusin dia harus habisin Kang pakai pedangnya. Tapi, sebelum dia sempat bertindak, Cole lihat jendela status Kang. Ada 2 syarat yang harus dipenuhin, biar seseorang bisa lihat jendela status orang lain. Entah orang itu sengaja nunjukin, atau bisa dilihat pakai berkah khusus. Cole, kaget dan syok sama perkembangan tak terduga ini, jadi lengah. Pas dia lagi mikir, Kang nusuk dia pakai belati. Gary dan Misa kaget sama kejadian tiba-tiba itu, mereka ngeliatin Cole ambruk. Kang berdiri tegap, kelihatannya nggak luka sama sekali. Gary, yang sekarang marah, nargetin Kang buat dihabisin. Tapi sebelum dia sempat bertindak, Kang lari ke depan, dengan kecepatan luar biasa, dan nusuk dia pakai belati. Misa, yang coba nembak dia pakai panah, sadar kalau panahnya nggak ngaruh. Kang, tanpa ekspresi, nyabut panah dari badannya sambil nyengir. Misa, yang sekarang putus asa, mohon ampun, sujud di depannya tanda nyerah. Kang ngedumel sesuatu ke dia, meskipun Misa nggak ngerti omongannya,
Dan dalam sekejap, dia ngebunuh Misa. Setelah itu, Kang ganti baju, ngerasa nggak percaya sama apa yang baru aja terjadi. Dia mikir, betapa nggak nyamannya mikirin senjata mematikan yang ditembakin cewek itu ke dia. Dia cerita pikiran ini ke dewa, ngerasa mungkin itu pantas, tapi fakta kalau itu datang dari seorang wanita bikin dia nggak nyaman. Sementara itu, dewa ketawa kecil lihat ketidaknyamanannya. Dewa tertentu mengakui kalau Satsu, mereka nggak hargain selera aneh si penyendiri. Meskipun Kang ngebela diri, ngejelasin kalau itu bukan soal selera. Dia ngejelasin kalau Misa itu satu-satunya yang postur badannya mirip dia. Kang juga mutusin buat bawa panah Misa, mikir mungkin bakal berguna nanti. Sementara itu, balik lagi ke kuil, Putri Athena minta maaf ke murid-muridnya. Karena telat, dia ngeyakinin mereka kalau dia bakal mulai pelajaran tentang sifat sihir sekarang. Dia ngasih tahu mereka kalau dulu banget, sihir nggak ada di benua Fantasia. Para murid mulai bisik-bisik. Ada yang nganggep sihir itu omong kosong, ada juga yang bilang itu murni praktis, fokus ke aplikasi di dunia nyata. Seorang cewek nyaranin kalau sihir itu cuma kimia. Yubora keganggu sama keributan itu, negur yang lain karena gangguin orang yang lagi coba fokus. Putri Athena manfaatin momen itu, bilang kalau sihir itu sebagian besar soal bakat, dan jadi akrab sama. Mana, itu penting. Dia ngaku, kalau dia juga nggak suka teori yang nggak perlu, nekenin kalau bakat itu faktor terpenting buat nguasain sihir. Para murid, penasaran sama omongannya, nanya soal asal-usul sihir. Putri Athena diam sejenak, terus ngejelasin kalau sihir itu bidang, di mana bakat alami ngalahin segalanya. Dia lanjut, nyatet kalau bakat itu sering ditentuin sama garis keturunan, meskipun pendidikan dan koneksi juga berperan. Dia mendesak murid-muridnya untuk tidak pernah melupakan kebenaran ini. Putri Athena memperkenalkan dirinya sebagai Athena Archmazing, keturunan langsung Zion Archmazing, murid ke-12 dan suami ketiga sang pendiri. Dia dengan bangga menyatakan bahwa garis keturunannya penting, karena dia membawa garis keturunan dan koneksi yang menyertainya. Para pahlawan, yang penasaran, bertanya kepadanya apa artinya itu bagi mereka. Sebagai tanggapan, Putri Athena menjelaskan bahwa mereka semua terhubung dengannya melalui pendidikan mereka. Dan jadi murid-muridnya, bakal ngebantu mereka ngebuka potensi tinggi mereka. Eubora, ngerasa nggak yakin, ngangkat tangan dan nanya apa seseorang tanpa garis keturunan atau koneksi bisa jadi penyihir. Athena, dengan yakin ngeyakinin dia kalau itu emang mungkin, tapi dia nekenin kalau mereka semua mulai dengan keuntungan besar, karena koneksi yang mereka bagi sama dia. Saking semangatnya, Athena jalan ke arah Eubora, antusiasmenya kelihatan banget. Dia bilang meskipun dia bakal, detail lengkapnya nanti. Untuk sekarang, Eubora harus maju ke depan. Sambil memegang tangannya, dia ngumumin kalau mulai saat ini, Eubora bakal jadi muridnya. Ruangan jadi hening, dan Eubora kelihatan kaget banget. Athena ngejelasin lebih lanjut kalau dia ngakuin Eubora sebagai murid pertamanya. Xiang Mian dan Choi Kangmin saling tetap kaget, syok sama kejadian yang tiba-tiba ini. Putri Athena terus nyuruh Eubora buat bikin peri sihir. Eubora berdiri diam sejenak, bingung harus gimana. Setelah jeda singkat, Athena ngucapin selamat ke dia, nyatain kalau Eubora sekarang udah jadi penyihir sejati. Tapi, Eubora kelihatan bingung, pusing sama perubahan cepat yang terjadi di sekitarnya. Pas kesadarannya mulai pulih, jendela statusnya diupdate, mastiin gelar barunya. Athena, sambil senyum kecil, ngaku kalau dia lupa nyebutin sesuatu yang penting. Mereka yang jadi murid lebih awal dalam pelatihan mereka dapat transfer bakat yang lebih besar. Eubora masih mencerna, sadar kalau berkah peringkat C muncul barengan sama status magangnya. Dia nyatain pengamatannya, bikin Athena ngejelasin, kalau berkah yang dia terima itu ya, bakat yang dia sebutin tadi. Sambil mikir, Eubora baca arti penyihir di jendela statusnya, dan ragu-ragu. Dia terus nyatain kekhawatirannya ke Athena, ngejelasin kalau berkah yang dia terima itu ya bakat yang dia sebutin tadi di jendela statusnya. Menjelaskan bahwa, tanpa orang tua atau guru yang memiliki berkah sihir, dia ragu dia akan pernah bisa benar-benar menjadi seorang penyihir. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Athena menatapnya, lalu bertanya apakah dia sekarang mengerti mengapa bakat begitu penting. Eubora Sierra mengangguk mengerti, menegaskan bahwa dia mengerti. Putri Athena, puas, mengakui pertanyaannya dan menawarkan demonstrasi. Dia mengangkat bola sihir kecil yang bersinar di tangannya, mengungkapkan bahwa pendiri, yang akhirnya naik jadi dewa sihir, ninggalin berkah buat generasi mendatang. Berkah ini dirancang buat ngebantu keturunan, dan murid mereka cepat belajar cara-cara sihir. Athena ngejelasin lebih lanjut kalau penyihir biasa bakal ngandelin berkah ini buat pakai sihir dengan aman dan efisien. Dia nyebut praktek ini sihir putih. Para murid nonton dengan kagum pas pertunjukan itu berlangsung, jelas terkesan sama penguasaan Putri Athena. Setelah ini, Athena nunjukin sihir lain, di mana tangannya kebakar. Para pahlawan kaget lihat ini. Dia bilang ke mereka kalau bakatnya selalu dibutuhin buat sihir.
Dia bilang ke para pahlawan kalau di tangan kanannya ada sihir putih pakai berkahnya, dan di tangan kirinya ada sihir hitam tanpa berkahnya. Tiba-tiba, kepala pelayan datang, nyubit pipi Athena, dan bilang kayaknya dia lupa perintah tegas dari Yang Mulia buat nggak pakai sihir hitam. Athena jawab, kalau dia cuma lakuin itu biar lebih mudah dimengerti sama para pahlawan. Pelayan itu jawab kalau dia bakal laporin ini ke ratu. Athena minta maaf ke dia. Tiba-tiba, seorang pangeran juga datang buat nyembuhin Athena, sementara dia minta pelayan itu buat nggak ngasih tahu masalah ini ke ratu. Sebaliknya, Eborah ketakutan dan minta maaf karena dia nanya pertanyaan kayak gitu ke Putri Athena. Tiba-tiba, Athena baikan dan bilang ke para pahlawan dia seneng tahu mereka semua ngerti bahaya sihir hitam. Beberapa pahlawan nanya, "Oh Nurutria, tentang sihir hitam, dan apa itu kekuatan jahat?" Dia jawab, kalau sihir hitam itu nggak jahat. Beda sama berkah sihir yang diturunin dari pendiri mereka, sihir hitam itu kayak kekuatan sihir dari alam. Di sisi lain, Kang Hanwo sampai di desa. Dia nanya ke penjaga apa dia butuh kayu bakar kering buat nyalain api. Penjaga itu nggak ngerti dia, tapi Kang majuin tangannya, dan ngasih beberapa koin, bilang kalau dia ngerti apa yang dia omongin. Dia masuk ke desa. Mikir kalau banyak orang bersenjata lari-larian di mana-mana, mungkin karena ini di hutan yang ada tanaman karnivoranya. Setelah beberapa lama, dia mandi dan ngelap badannya, sambil bilang kalau uang itu yang terbaik soalnya bisa bikin dia temenan sama siapa aja, meskipun dia nggak bisa ngomong sama mereka. Dia dapat pesan kalau si dewa nggak nyaman. Dia jawab kalau dia juga canggung soalnya lagi mandi. Dia nanya ke si dewa soal gender, dan dapat jawaban kalau si dewa sekarang makin nggak nyaman. Kang bilang dia bakal nganggep dirinya cowok buat ngelindungin martabatnya. Tiba-tiba dewa itu khawatir. Kang nanya kenapa dia takut. Dewa itu jawab kalau itu rahasia, dan disembunyiin di hati mereka. Tiba-tiba Kang dengar suara-suara dari luar kamar. Dia teriak kalau dia lagi mandi. Jadi tolong tunggu sebentar. Seseorang dari luar bilang, kalau mereka ngerti. Kang pakai baju, ngerasa waspada, dan mikir kalau ada orang yang bisa diajak komunikasi di luar pintu. Mereka bisa ngobrol, tapi faktanya orang di luar itu bukan manusia, tapi ras yang bermusuhan. Kang sadar orang di depannya bukan orang yang ramah, karena dia curiga cowok itu bisa jadi monster atau bagian dari ras musuh kayak Nol atau Iblis. Pas pintunya kebuka, Kang duduk di kasur, nyembunyiin pisaunya, dan nyuruh orang itu masuk. Pas pintunya kebuka, Kang penasaran mau lihat monster, atau orang macam apa yang bakal muncul. Yang bikin kaget, seorang pria manusia masuk. Kang nanya ada masalah apa, dan si kepala desa jawab jangan khawatir, menjelaskan bahwa dia adalah kepala desa. Dia datang untuk memeriksa setelah menerima laporan tentang seorang pelancong yang berbicara bahasa yang berbeda. Kang mengamati kepala desa dengan cermat, mencatat bahwa dia terlihat muda untuk seseorang di posisinya. Kepala desa, menggunakan berkat pengamatannya, dapat melihat jendela status Kang, yang membuat Kang sedikit tidak nyaman. Kepala desa menyarankan agar Kang mencoba menyembunyikan jendela statusnya, tetapi mengakui itu tidak akan berhasil pada seseorang, seperti dia yang memiliki berkat pengamatan. Kepala desa kemudian berkomentar bahwa awalnya dia pikir Kang mungkin peri yang menyelinap masuk desa, tapi dia yakin Kang pasti orang dari negeri jauh. Dia ngejelasin kalau desa itu punya sejarah rumit sama peri, udah kehilangan rumah mereka gara-gara keserakahan peri, yang akhirnya nyebar ke wilayah manusia. Banyak orang di desa kehilangan keluarga mereka gara-gara konflik ini. Si kepala desa ngungkapin kalau desa itu pada dasarnya benteng yang didiriin sama orang-orang yang ngumpul buat balas dendam. Hasilnya, ada banyak tentara bayaran di desa, dan sebagian besar keluhan awal udah pudar seiring waktu. Sementara itu, Dewa ngungkapin rasa frustrasinya sama situasi Kang sekarang. Kepala desa ngejelasin kalau desa itu penuh sama orang-orang yang belum berpengalaman, anak bawang, yang datang buat cari pengalaman perang. Pas kepala desa mau pergi, dia nanya satu pertanyaan terakhir ke Kang. Dia nunjukin ramuan ke Kang, dan bilang, karena dia tadi makan malam harusnya udah ada efeknya karena dicampur teh dengan ramuan kelumpuhan. Namun, ramuan itu sepertinya tidak berpengaruh. Kang, yang sekarang curiga, mengeluarkan belati sebagai tanggapan. Sang kepala desa, yang terkesan, menjelaskan bahwa ramuan itu tidak berpengaruh karena Kang, seperti peri, memiliki resistensi tinggi terhadap ramuan. Dia mengungkapkan bahwa ramuan itu adalah mantra yang dirancang untuk situasi seperti ini, dan menjelaskan bahwa resistensi terhadap ramuan ini bahkan tidak dapat dipatahkan oleh sesuatu seperti tali tak terlihat yang dia miliki. Ketika kepala desa mengambil belati Kang darinya, Kang kaget. Kepala desa bilang situasi Kang sial, tapi bukan salahnya. Dewa memperingatkan Kang, kalau mereka lagi coba ngasih peringatan. Rasa nggak enak Kang makin menjadi-jadi, pas niat kepala desa makin jelas. Gak lama,
Kang sadar dirinya di penjara. Kepala desa bilang ke dia, meskipun penduduk desa marah sama para Knoll, karena mereka pikir Knoll-Knoll itu yang bikin mereka kehilangan keluarga, tapi sebenarnya para Knoll juga korban. Pelaku sebenarnya, kata kepala desa, adalah para peri yang mengadu domba kedua belah pihak dengan mengambil tanah Knoll. Kepala desa mengungkapkan kutukannya sendiri, menyebutnya karma orang yang membawa kebenaran. Namanya Crimson, dan dia berada di level 16. Dia menanggung kutukan peri, yang berarti dia adalah musuh bebuyutan para peri, dan sebagai akibatnya, hidup dan masa mudanya telah dipersingkat. Kang bingung, bertanya apakah Dewi memberikan kutukan seperti itu. Kepala desa menjawab bahwa kutukan ini adalah hasil dari akumulasi dendam para peri yang telah dia bunuh. Mengibaratkannya seperti bekas luka terhormat, Kang sadar kalau setiap kutukan punya kondisi uniknya masing-masing, dan yang ini akibat langsung dari perbuatan si kepala desa. Pas Kang nolak kalau dia peri atau punya rasa benci khusus sama mereka, si kepala desa jadi lebih agresif, ngarahin belatinya ke kepala Kang. Dia bilang ke Kang kalau dia berubah pikiran setelah lihat belatinya, dan nanya dari mana dia dapat itu. Kang bohong aja, dan ngaku kalau dia bunuh peri yang nembak panah ke dia. Dia juga bilang ke kepala desa kalau mereka mungkin punya musuh yang sama, yaitu para peri. Crimson kelihatannya terkesan, sambil bilang kalau skill Kang luar biasa kalau dia beneran bunuh peri kerajaan. Tapi Kang tetap gak sadar kalau peri yang dia bunuh itu dari kalangan bangsawan. Crimson senyum dan bilang, meskipun Kang kelihatannya nggak tahu apa-apa, dia lagi dalam situasi yang cukup genting. Kang minta kepala desa buat nyelamatin nyawanya, tapi Crimson bilang sayang banget karena Kang udah lihat jendela statusnya. Dia ngungkapin kalau dia seorang penyihir tanpa mekah, berkas sihir serigala penyendiri yang berkeliaran di alam liar. Crimson secara samar menambahkan bahwa Kang tidak akan pernah bisa berlari di alam liar lagi. Sementara itu, Tuhan mendoakan keberuntungan Kang di akhirat. Crimson, yang menunjukkan sihir hitamnya sendiri, membuat seorang wanita jatuh ke tanah, menempatkan kakinya di tubuhnya dan menyatakan bahwa dia adalah seorang penyihir gelap yang harus mengorbankan orang lain untuk memperpanjang hidupnya. Dia tersenyum dan menjelaskan bahwa meskipun kutukan dari para peri mungkin menggerogotinya, dia bisa terus ngelawan dengan pakai pengorbanan buat perpanjang umurnya. Crimson bilang ke Kang kalau dia bakal ngorbanin dia tanpa rasa sakit, sebagai hadiah karena udah peduli sama bangsawan peri. Kang, sambil tetap tenang, senyum dan sarkastis ngejawab kalau si kepala desa baik banget, meskipun niatnya jelas-jelas jahat. Kang mikir mungkin dia cuma ditendang sama dewa yang kepribadiannya busuk, tapi ini bukan yang terburuk, dia masih bisa terus ngoceh. Dia manggil kepala Crimson dan nanya, apa dia mau mohon biar hidup. Kang jawab dia nggak mau. Crimson nyuruh dia lanjutin, ngungkapin keinginannya buat dengar kata-kata terakhirnya. Sementara itu, ada sesuatu yang ganggu dia, dan dia cepat-cepat bunuh mereka pakai talinya. Kang tetap ketakutan dan diam setelah itu. Crimson nanya apa yang mau Kang omongin. Sebaliknya, Kang mikir kalau tindakan si kepala desa kelihatan gak normal. Atau mungkin dia sengaja nunjukin semua ini ke dia. Bertujuan untuk diakui sebagai seseorang di pihak keadilan. Kang mengaku bahwa itu adalah perjalanan yang sulit tanpa ada yang mengakui usahanya. Crimson menyeringai dan mengakui, sepertinya dia memahaminya. Kang menjawab bahwa itu karena dia adalah orang luar. Crimson menjawab menyatakan bahwa menjadi orang luar berarti seekor serigala sendirian yang berkeliaran di padang gurun. Kang menyadari Crimson juga orang luar. Sementara itu, Dewa bergumam bahwa Crimson jelas bukan orang luar. Kang juga nggak setuju, tapi dia yakin dia berhasil berempati sama dia. Crimson nyengir lagi dan ngaku kalau dia suka sama Kang, nyatain kalau sebagai orang luar, dia harus terus jadi serigala penyendiri. Kang mikirin logikanya yang aneh, mikir kalau awalnya, Crimson bilang suka sama dia demi kebaikan yang lebih besar, tapi sekarang dia mau bunuh dia buat ngejaga statusnya sebagai orang luar. Kang ngerasa kesel. Crimson bilang ke dia ini hari yang bahagia, karena akhirnya dia ketemu orang yang ngerti misi besarnya. Kang mikir dia masuk ke situasi paling buruk yang mungkin terjadi. Dia takut. Setelah itu, beberapa orang digantung pakai rantai. Crimson nontonin mereka. Dia deketin anak laki-laki itu dan bilang dia harus ikut dia soalnya keadaannya lagi buruk akhir-akhir ini. Anak laki-laki itu ngomong sesuatu ke dia pakai bahasa lain. Dia jawab kalau pasangannya harus tetap hidup dan ngehibur dia, jadi dia nggak bakal bunuh dia. Setelah itu, dia narik anak laki-laki itu ke bawah. Anak laki-laki itu jatuh ke formasi yang dibuat Crimson. Dia mulai sihir hitamnya, dan manggil ibunya buat minta nyawa. Dia minta biar dia dikasih sisa umur peri ini. Lingkaran sihirnya mulai bersinar. Anak laki-laki yang lagi diproses itu kelihatan ketakutan banget. Crimson ngeyakinin dia kalau dia nyerahin ke dia bakal cepet-cepet pertemuin dia sama pasangannya.
Dia jambak rambut anak laki-laki itu, ngingetin kalau dia udah lihat akibatnya nolak belas kasihannya. Sementara itu, Kang mikirin apa yang terjadi sama si kepala suku. Dia nebak si kepala suku jadi lebih mudah dengan nyerap energi kehidupan si peri. Setelah jeda singkat, Crimson menyatakan kalau mantranya berhasil. Kang ngejawab dengan bilang kalau dia nggak kelihatan lebih muda. Crimson ngejelasin kalau itu karena dia bukan manusia. Dia ngaku kalau dia nggak ngorbanin peri buat perpanjang umurnya, dan dia nggak tahu udah berapa banyak peri dan pengelana yang dia bunuh. Kang nyeletuk kalau sampai kutukan peri itu tragis banget. Crimson buka bajunya, nunjukin sesuatu ke Kang. Kang sekarang penasaran sama apa yang dia lakuin. Tapi kaget pas lihat Crimson itu ternyata nol. Crimson dengan terang-terangan ngaku kalau dia nol. Kang, penuh rasa takut mikir-mikir apa Crimson ini ras campuran. Crimson membanggakan kombinasi luar biasa dari dua ras yang punya dendam mendalam sama para peri. Dia nyengir, bilang kalau dia bakal segera balas dendam pakai kecerdasan manusianya dan fisik nolnya. Crimson ngaku kalau sihir gelapnya itu yang paling hebat. Kang nanya, gimana caranya dia balas? Balas dendam dengan berburu peri, pakai kekuatan peri. Crimson nyamperin dia, dan bilang jangan khawatir soal hal-hal sepele. Terus dia lanjut ngajarin Kang soal orang luar dan ngungkapin identitas aslinya. Dia nyekep Kang, negasin kalau dia bakal lupain dia, dan manfaatin hidupnya dengan baik. Kang, coba ngertiin, sarkastis ngejawab kalau Crimson udah banyak banget ngebantu dia. Kang terus nanya apa Crimson masih mau bunuh dia. Crimson dengan dingin ngejawab kalau itu karena Kang itu orang luar. Kang ngerasa marah banget dan sadar kalau hari ini dia belajar kalau ada orang luar yang benar-benar berbahaya. Dia yakin kalau momen ini adalah titik balik takdirnya. Di sisi lain, di kuil, Putri Athena Arfmazing, yang terkenal sebagai jenius dari kerajaan sihir Arfmazing, ngagumin kerja keras. Meskipun status bangsawannya nyita banyak waktunya, dia nggak perlu berusaha, karena bakatnya yang luar biasa. Sementara itu, Yubora bertanya apakah sihir diciptakan melalui imajinasi mereka, dan menyarankan mereka dapat meningkatkan efisiensi jika tidak ada metode lain. Meskipun mendengar bahwa keterampilan seorang penyihir ditentukan oleh garis keturunan dan koneksi sekolah, dedikasi Yubora dalam bekerja keras menarik perhatian Putri Athena. Akibatnya, dia memutuskan untuk menjadikan Yubora murid pertamanya. Putri Athena memuji pertanyaannya dan menjelaskan bahwa untuk meningkatkan sihirnya, dia harus mengikuti sihir gurunya, guru atau orang tua. Terus dia nunjukin beberapa sihir pakai tikus bikin para pahlawan kaget. Putri Athena mikir, berkat bakat yang diwarisin dari leluhur mereka, anggota keluarga kerajaan Arfmazing bisa pakai sihir api yang luar biasa dari generasi ke generasi. Terus dia nunjukin kelinci es ke mereka, sihir uniknya, dan nanya apa ada yang mau coba. Mereka semua semangat setuju, dan Yubora maju. Tapi, sihirnya nggak berhasil. Bagus buat dia. Dan Putri Athena ngejelasin kalau itu karena Eubora masih membiasakan diri. Dia ngeyakinin dia kalau dengan lebih banyak pengalaman, Eubora bakal bisa bikin sihir itu dengan gampang. Eubora makasih ke dia atas penjelasannya. Tiba-tiba Jang Mayon ngomong, nanya ke Putri Athena apa ada yang bakal suka sama dia karena dia nggak dapet berkah. Murid-murid lain mulai teriak kalau mereka butuh berkah dan ngeluh kalau Putri Athena nggak adil, nganggep mereka semua sama. Putri Athena, setelah mikir sejenak, nanya pahlawan mana yang mau jadi murid keduanya. Semua pahlawan teriak bareng-bareng kalau mereka mau jadi murid keduanya. Para murid, yang sekarang semangat, mulai mohon perhatiannya. Tapi, dengan satu kalimat dari sang putri, aliansi itu bubar, pas para murid mulai berantem satu sama lain. Putri Athena terus bilang ke mereka buat ngasih tahu dia siapa yang mau jadi murid keduanya. Eubora nanya apa ini sengaja dilakuin, tapi, Putri Athena bingung sama pertanyaannya. Setelah itu, Putri Athena nutup pelajaran dengan bilang kalau sihir unik, kayak kelinci esnya, cuma bisa didapat setelah percobaan, kesalahan, dan latihan yang tak terhitung jumlahnya. Eubora terus ngomong, ngebandinginnya sama sihir hitam. Putri Athena kaget sama perbandingannya, coba ngejelasin kalau sihir hitam beda sama sihir putih. Eubora nanya apa nggak mungkin terus-terusan latihan sihir hitam sendirian, dan Putri Athena kelihatan khawatir, ngejelasin kalau sihir hitam butuh pengorbanan setiap kali dipakai. Sementara itu, Kang berdiri di tengah formasi sihir yang dibuat Crimson, khawatir banget kenapa dia ditangkap sama orang gila ini. Crimson ngerasain keraguan Kang, nuntut dia buat nyatain kalau dia bakal nyerahin hidupnya ke dia. Kang sadar kalau persetujuan dari korban itu penting buat sihir hitam, dan meskipun dibelenggu secara fisik, dia tahu dia nggak dimiliki sama Crimson. Crimson bilang ke dia, kalau obrolan mereka udah selesai dan Kang harus nyatain sekarang kalau dia bakal nyerahin hidupnya. Kang takut mati, mikirin jalan keluar, dan minta ketemu Misa buat terakhir kalinya sebelum dia mati. Crimson nanya kenapa dia nyari Misa, dan Kang jawab kalau dia pacarnya Misa. Crimson
skeptis, ngingetin dia kalau Cole itu pacarnya Misa. Kang ngejawab jujur, ngaku kalau Cole itu mantan pacarnya. Crimson nuntut bukti kalau Kang beneran pacarnya. Kang, tanpa ragu, nyaranin Crimson buat nyium badannya buat mastiin aroma Misa. Crimson setelah nyium, ngaku kalau aromanya emang bener-bener aroma Misa, mastiin kalau mereka pasti pacaran. Crimson mikir kalau Misa ngilang, Gary sama Cole bakal curiga, mulai nyusun rencana. Kang, dalam hati lega, terkesan sama betapa pintarnya Crimson. Crimson kemudian bertanya apakah Kang punya keinginan lain. Kang memanfaatkan kesempatan itu, meminta untuk dibebaskan sampai dia bisa bertemu Misa, dan setelah itu, dia berjanji akan menyatakan bahwa dia akan menyerahkan hidupnya. Crimson setuju dengan kesepakatan itu, dan Nol itu tertawa mengancam. Tiba-tiba, Kang merasakan energi gelap yang luar biasa, tubuhnya dilanda rasa sakit, dan dia menyadari bahwa kata-kata Crimson tentang tidak membuatnya menderita adalah bohong. Crimson mengucapkan selamat tinggal padanya, mengatakan dia akan memberitahu Misa bahwa Kang udah pergi jauh. Kang, inget kalau Misa yang pergi duluan? Ngejawab kalau bakal susah buat Crimson ngejelasin itu ke dia. Crimson kaget, dan di saat itu, Kang lari ke depan dan nonjok langsung ke muka Crimson. Crimson marah banget, nuduh Kang nipu dia. Kang masih menantang, balas bilang dia yakin Crimson yang nipu dia, karena udah janji bakal mati tanpa rasa sakit. Malah, rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya gila, dan dia memperingatkan bahwa siksaan seperti itu bisa mengubah sekutu dekat menjadi musuh bebuyutan. Crimson tertegun oleh ketahanan Kang. Kang, dengan senyum licik berjanji akan memberitahu Crimson segalanya ketika dia mati. Saat pembatasan sihir terangkat, Dewa mengatur ulang umur Kang, dan formasi sihir itu larut. Crimson, yang sekarang marah, menggeram frustrasi. Kang, tak tergoyahkan, mengingatkannya pada kesepakatan itu. Jika dia selamat, dia akan dibebaskan. Dan Kang berharap Crimson menepati janji itu. Dengan tekad, dia mengambil belati dan menuntut agar Crimson menepati janjinya. Kang kemudian memotong rantai salah satu gadis tawanan, membebaskannya. Gadis yang lemah itu kaget, tetapi Kang menopangnya dan mulai berjalan pergi. Crimson menghentikannya, mengingatkan Kang akan peringatan sebelumnya. Kang tahu bahwa Crimson tidak menyakitinya sebelumnya, beralasan bahwa menemukan seseorang yang sudah mati adalah usaha yang sia-sia. Saking marahnya, Crimson nyatain selama Kang ngelepasin umur yang udah dikasih ke dia, janjinya nggak berlaku lagi. Crimson ngelepasin energi iblisnya, dan pakai sihir buat nangkep kaki Kang. Kang sedikit khawatir, siap-siap. Crimson ngungkapin kekecewaannya, bilang ke Kang kalau lebih baik nyerah aja sama harapannya, buat mati tanpa rasa sakit. Kang, tapi, senyum, nggak terpengaruh, dan jawab kalau masih terlalu dini buat nyerah. Mencemooh kepercayaan diri Kang, tapi kemudian, tanpa peringatan, darah muncrat dari mulut Crimson. Kekuatan kepala suku mulai melemah. Kang mengamati perubahan itu, menyadari bahwa sejak dia memukul Crimson dengan sihir gelap, kekuatan kepala suku telah melemah. Crimson, yang sekarang putus asa, menuntut untuk mengetahui siapa Kang sebenarnya. Kang, dengan seringai menantang, menjawab bahwa dia adalah rasul orang luar. Saat Crimson mendekati kematian, Kang merasakan gelombang antisipasi, dia melihat ini sebagai miliknya. Kesempatan buat dapetin poin pengalaman dengan ngabisin si kepala suku level 16. Dia berencana kabur sekali dan buat selamanya. Dia ngucapin selamat tinggal ke Crimson, tapi Signal yang sekarang muncul di badan Crimson ngutuk Kang, bersumpah bakal balas dendam karena udah ancurin mimpinya. Crimson nyerang Kang buat usaha terakhir ngebunuhnya, nyakar dada Kang pakai kukunya yang tajam dan rapuh. Crimson nyengir, ngaku kalau kekuatan ini bukan ilmu pedang, tapi kemampuan khusus yang dia punya, Word Show. Disimpan buat berburu peri. Meskipun luka, Kang dengan tenang bilang, kalau itu sial, tapi nggak fatal. Yang bikin Signal kaget, luka Kang cepat sembuh. Kang nggak terpengaruh, ngejelasin kalau ini hampir aja. Crimson, yang sekarang lemah dan kehabisan tenaga, coba kabur. Tapi, si cewek megang kakinya, ngentiin dia. Crimson ngomel ke dia suruh lepasin, tapi sebelum dia bisa kabur, Kang muncul, dan cepet-cepet penggal kepala Crimson. Meskipun Kang tahu kemenangan ini nggak bakal gampang, dia bertekad buat lakuin yang terbaik buat nyelamatin. Bukan yang terakhir, masih ada otoritas lain yang harus dihadapi. Kang setelah memberikan pukulan terakhir pada Knoll di dalam Crimson, menyaksikan Knoll itu mati, meraung kesakitan. Kang tetap tak tergoyahkan. Dakin, seorang pengamat tak terlihat, mengungkapkan kesedihannya atas nasib Crimson. Dengan tirani terakhir Crimson sekarang hancur, Kang membebaskan banyak peri yang telah ditangkap oleh kepala suku, memanggil penduduk desa untuk membantu. Dengan situasi yang hampir teratasi, Kang meninggalkan daerah itu. Sebulan kemudian, Kang kembali berkeliaran di hutan. Tanpa peringatan, para peri menyerangnya, memaksanya melompat dari tebing untuk melarikan diri.
Di sisi lain, terjadi perkelahian kekanak-kanakan di kuil karena masalah magang. Namun, para penyihir yang bercita-cita menjadi master berdatangan berbondong-bondong. Situasi dengan cepat teratasi saat banyak penyihir mengejar gelar terhormat master pahlawan. Putri Athena memberitahu para pahlawan bahwa sihir perlu divisualisasikan dalam pikiran mereka. Jadi fokus itu penting. Para pahlawan lagi latihan sihir dengan bikin bola api. Tiba-tiba, seorang murid nanya ke Putri Athena soal matematika sihir. Dia jawab, gak ada aturan kayak gitu di sihir di mana matematika berlaku. Setelah beberapa saat, murid itu nanya ke si pahlawan apa dia pakai, penjumlahan atau pengurangan, pas bikin bola api itu. Dia bilang ke dia kalau dia bisa pakai sihir karena dia punya guru yang jago bikin api. Dia jawab kalau dia nggak percaya soalnya dia yakin dia bisa cepat jadi pemanah. Penyihir dengan pengetahuan modern. Tiba-tiba, para master datang. Seorang master memberitahu Putri Athena bahwa dia salah mendeskripsikan sesuatu kepada para pahlawan. Dia memberitahu para pahlawan bahwa memang benar, matematika diterapkan pada sihir. Para pahlawan terkejut. Sang master menjelaskan bahwa karena Putri Athena menggunakan bola api sebagai contoh, dia akan melanjutkan dengan penjelasan terkait. Dia mengatakan sang putri, yang hanya belajar teori, mungkin tidak tahu ini, tetapi mereka telah menerapkan matematika untuk meningkatkan efisiensi sihir. Sementara itu, master sihir lain datang dan nunjukin bola sihir di udara. Master lain bilang mereka harus ngehindarin buang-buang energi mental yang gak perlu dalam perang. Dia bilang pas mereka nembak bola api, sudutnya penting banget. Dia bilang mereka juga perlu mikirin arah dan kecepatan angin. Tiba-tiba, ada ledakan di udara. Anak itu senang, karena dapat jawaban dari para master. Setelah itu, si master bilang, kalau sihir pertempuran praktis, juga bakal bantu sang putri. Putri Athena nunjukin ketertarikannya buat belajar. Setelah beberapa saat, para pahlawan lagi sama para penyihir lain. Sementara itu, sihir praktis lagi diajarin sama para penyihir luar biasa di bidangnya. Dengan bimbingan para master hebat, para